Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 97 tidak akan melepaskanmu. Selesai makan, Charles Mo langsung mengusir James Gu. James Gu bersandar pada pintu tidak ingin pergi. Sudah selarut ini, dan juga sedingin ini. Apa tidak bisa membiarkanku satu malam di sini? Amandamu sulit mempercayai James Gu yang ada di hadapannya yang terlihat seperti anak anjing yang bersandar di pintu dan tidak ingin melepaskan tangannya itu. Adalah orang yang sama dengan Direktur Gu yang sangat terkenal dari media Sengding. Mungkin karena merasa ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. James Gu dapat merasakan tatapan Amandamu, berdehem sejenak kemudian langsung melepaskan tangannya. Sebenarnya tidak terlalu dingin juga. Aku pergi dulu. Setelah James Gu pergi, di ruang tengah hanya menyisakan Amandamu dan Charles Mo. Amandamu melihat sekilas ke arah pintu. Benaknya merasa sedikit bingung. Kenapa Ricky Mo belum kembali? Dia sering pergi keluar kemana? Aku naik dulu. Amandamu menatap Charles Mo sekilas, kemudian membalikkan tubuhnya ingin naik ke atas. Namun, Charles Mo tiba-tiba memanggilnya. Amanda. Ada apa? Amandamu menghentikan langkah kakinya dan menatapnya. Dia yang memang memiliki kulit yang putih, di bawah pancaran cahaya lampu. Wajahnya semakin terlihat seperti dilapisi bedak tipis, sepasang mata elangnya menatap pria itu, wanita itu terlihat lembut. Ya, sedikit menggoda. Soal perusahaanmu, baru berucap setengah Ricky Mo sengaja berhenti sejenak. Melihat tatapan Amandamu yang sedikit melebar terlihat sedikit gugup, dia langsung tersenyum menyunggingkan sudut bibirnya. Apa butuh bantuan? Saat dia mengucapkan setengah kalimat depan itu, jantung Amandamu berdetak cepat. Dia mengira jika pria itu sudah mengetahuinya. Setelah mendengar sisa kalimatnya, seketika hatinya merasa tenang. Namun raut wajahnya masih terlihat tidak terlalu nyaman, sedikit tersenyum paksa. Ayahku dan yang lainnya bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Bagaimanapun muncul masalah seperti ini di dalam pabrik, sama saja dengan berita buruk untuk perusahaan. Harus mereka sendiri yang menyelesaikannya. Charles Mo memiringkan kepalanya, menjawab pelan sambil tersenyum kecil. Ya. Amandamu menganggukkan kepalanya, kemudian naik ke atas dengan perasaan tertekan. Tiba di kamar. Akhirnya dia baru merasa sedikit tenang. Bagaimanapun dia adalah bagian dari keluargamu, dia sudah memperkirakan masalah perusahaanmu ini, semakin sedikit yang mengetahui maka akan semakin baik. Lucy Sen adalah sahabat terbaiknya, tentu saja dia tidak perlu menyembunyikan hal ini darinya. Tapi, Charles Mo, berbeda, tidak peduli jika dia pernah membantunya, bagaimanapun dia adalah bagian dari keluarga Mo. Terkadang orang dewasa akan serumit ini, dan juga sulit untuk mempercayai seseorang. Keesokan paginya, Amandamu bangun, saat melewati ruang baca Ricky Mo, seketika kakinya terhenti. Keberadaan Ricky Mo terlalu tersembunyi. 2 hari ini dia tidak menanyakan kondisi Ricky Mo, dan juga tidak ada orang yang memberi tahunya. Bahkan, Charles Mo, lebih terlihat seperti sang tuan. Walaupun Amandamu merasa bingung, namun karena harus pergi ke perusahaanmu untuk bekerja, akhirnya dia memutuskan untuk tidak memikirkannya. Tiba di perusahaan. Saat Amandamu melewati Departemen Hubungan Masyarakat, dia melihat sekelompok orang sedang tertidur dengan bersandar di atas meja, dan juga melihat 2 rekan kerjanya yang keluar dari pantry membawa kopi dengan kantung mata yang menghitam. Sepertinya kemarin malam rekan kerja dari Departemen Sosial lembur semalaman.
Meskipun mereka telah lembur semalaman, namun masalah pabrik perusahaanmu juga sudah membesar, tidak seperti masalah video tidak senonoh dari Siskamu, yang bisa ditutup dengan mudah. Amandamu baru saja duduk di ruangannya, namun seseorang datang memberitahunya untuk pergi rapat. Hari ini Amandamu datang hanya untuk melihat kehebohan apa yang terjadi, jadi dia ikut memasuki ruangan rapat. Hanya memberi beberapa tugas untuk menstabilkan pelanggan. Saat rapat dibubarkan, Amandamu sedang bersiap mengikuti yang lainnya untuk keluar bersama, entah sejak kapan sekretaris Kelvinmu datang ke sini. Sang sekretaris sedikit menundukkan kepalanya. Nonamu, Presdir ingin kamu menemuinya sejenak. Ada masalah apa? Tanya Amandamu, sambil berjalan keluar dengan perlahan. Sang sekretaris teringat dengan Kelvinmu yang sebelumnya menyuruhnya mencari Amandamu. Amandamu sangat tidak menghargainya dan langsung berjalan begitu saja, kemudian mengulurkan tangannya menarik bahunya, nada bicaranya terdengar sedikit pasrah. Sebaiknya kamu pergi saja sebentar, kemarin malam Presdir juga tidak tidur semalaman. Kalau begitu lepaskan tanganmu. Amandamu juga ingin melihat Kelvinmu yang terlihat menyedihkan. Dia tidak bisa tidak mengakui, jika sebenarnya dia memiliki hati yang buruk. Tiba di depan pintu ruangan Kelvinmu, sang sekretaris mengetuk pintu sejenak kemudian berucap, "Presdir, nonamu sudah datang." Sambil berucap, dia sambil membukakan pintu untuk Amandamu, kemudian membungkuk hormat. "Terima kasih." Amandamu tersenyum sejenak pada sang sekretaris, kemudian melangkahkan kakinya masuk ke dalam, dan menutup pintunya. Kelvinmu yang duduk di balik meja kerjanya mengangkat kepalanya, menunjukkan sebuah senyuman hangat. "Amanda, kamu sudah datang, apa sudah sarapan?" Di atas meja kerjanya masih terdapat beberapa kotak sarapan, logo yang ada di atasnya terlihat sedikit familiar, yaitu restoran yang ada di sekitar sini. "Sudah, ayah mencariku, ada masalah apa?" Amandamu duduk di seberangnya, dengan raut wajah yang serius. Wajah Kelvinmu terlihat sangat lesu, terlihat jelas jika tidak tidur semalaman, dia menggelengkan kepalanya, raut wajahnya sedikit berubah. "Perusahaan mengalami masalah sebesar ini. Kamu juga mengetahuinya. Rekan-rekan dari Departemen Hubungan Masyarakat lembur semalaman juga tidak menemukan hasil apapun. Kemarin malam juga ada orang yang menghancurkan toko perusahaan." Kelvinmu memasang raut wajah pahitnya sambil bercerita pada Amandamu, terlihat menyedihkan berkali-kali lipat. Namun Amandamu tahu, Kelvinmu menyuruhnya kemari pagi-pagi, bukan hanya untuk bercerita, dia pasti memiliki tujuan. Seperti yang diduga, Kelvinmu yang terus berucap, akhirnya tiba membicarakan dirinya. "Perusahaanmu adalah perusahaan milik keluarga kita. Walaupun kamu sudah menikah, tapi kamu tetap bagian dari keluargamu. Sekarang perusahaan sedang mengalami masalah besar, tidak ada yang bisa membantu kita, kecuali..." Ucapannya tiba di titik ini, dia sudah sangat mengerti, yaitu ingin Amandamu meminta bantuan pada keluargamu. Amandamu adalah orang yang membuat masalah ini, bagaimana mungkin dia membantu Kelvinmu? Dia terlihat seperti tidak mengerti, berucap dengan wajah yang serius. "Oh iya, masalah ini sangat parah. Kemarin malam aku melihat di internet semua orang sedang memaki perusahaan kita. Jika seperti ini, kita harus berubah lebih baik lagi, berusaha mendapatkan maaf dari para konsumen." Kalimat ini mudah untuk diucapkan. Namun sekarang masalah yang paling penting untuk perusahaanmu adalah semua mitra kerja ingin memutuskan kerjasama, bahkan ada yang ingin menuntut perusahaanmu. Hal ini untuk perusahaanmu bagaikan jatuh tertimpa tangga. Namun, saat ini jika keluargamu dapat membantu perusahaanmu, maka para mitra kerja itu tidak akan berani memutuskan kerjasama. Bagaimanapun, tidak akan ada yang berani melawan keluargamu. Kelvinmu melihat Amandamu yang tidak mengerti, raut wajahnya sedikit berubah,
nada bicaranya mulai menjadi serius, tidak lagi berbasa-basi. Semua itu urusan belakangan. Sekarang yang paling penting adalah mempertahankan perusahaan beroperasi seperti biasanya. Kamu cukup minta Ricky untuk mengutus orang memberikan instruksi, maka perusahaanmu dapat melewati kesulitan ini. Mata Amandamu seketika berbinar. Bisa begitu saja. Kelvinmu berpikir dirinya telah mempengaruhi Amandamu, langsung menganggukkan kepalanya berucap. Benar, semudah ini. Namun dengan cepat, raut wajah Amandamu kembali berubah, wajahnya terlihat sedikit ketakutan. Sebelumnya dia memberikan black chart padaku. Tapi kartu itu diambil oleh penculik, bahkan hingga saat ini aku tidak berani memberitahunya, jika dia tahu masalah ini, pasti tidak akan melepaskanku. Bersambung.